Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuranis Aprilia dengan NIM 210208502064, kelas PKK 04, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat kepada dosen Dr. Anda Andi Udia MPD dan Andi Muaz SPD MPD selaku dosen pengantar pendidikan kejuruan dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan kejuruan. Seperti yang kita ketahui, secara umum pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik merupakan pedoman peserta didik sebagai tenaga kependidikan dan harus mencerminkan sikap profesional. Dan yang ketiga yaitu stakeholder. Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang memerlukan dukungan demi kesejahteraan dan kelangsungan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu software. Terbagi dalam 3, yaitu kurikulum, program, dan manajemen. Kurikulum dalam perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dilakukan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang pelajaran yang akan diberikan oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Yang kedua, program. Program merupakan proses yang dapat mengembangkan keterampilan pengetahuan serta pengalaman untuk mendukung pencapaian kerja lulusan. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen merupakan pengelolaan sumber daya sekolah yang meliputi peserta didik, pendidikan dan kurikulum, serta pembelajaran teori dan praktek. Yaitu hardware. Yang pertama, laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan pendidik untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan maupun teori. Yang kedua, bengkel. Bengkel merupakan salah satu pembelajaran yang lebih menekankan pada kegiatan praktek. Bengkel menyediakan berbagai alat penunjang praktek pendidikan kejuruan. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan semua perangkat yang menunjang proses pendidikan. Peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Yang pertama yaitu brainwork. Terbagi menjadi 3 yaitu peserta didik, pendidik, dan stakeholder. Peserta didik di era ini lebih memanfaatkan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung pendidikan dan merupakan keharusan untuk selalu sharing dimanapun dan kapanpun yang sifatnya menantang. Kedua, pendidik. Pendidik di era ini dituntut untuk selalu kreatif, untuk menemukan serta melaksanakan kinerja yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu stakeholder. Di era ini stakeholder sangat berperan penting di mana dalam pelayanan dan pelatih pendidik harus selalu mempersiapkan berbagai perubahan yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi perkembangan pendidikan. Peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Yang kedua yaitu software. Terbagi menjadi 3 yaitu kurikulum, program, manajemen. Kurikulum di era ini sangat padat dikarenakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum yang diharapkan mampu menjawab kritik dan masalah serta menegaskan mengenai pentingnya keterampilan abad 21. Yang kedua yaitu program. Di era ini, proses mengembangkan keterampilannya jauh lebih canggih dalam pengkajian dan pengetahuan.
jauh lebih luas untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Yang ketiga yaitu manajemen. Sistem manajemen di era ini sangat bergantung pada komponen sistem informasi yang akurat, detail, dan tepat agar bisa menghasilkan informasi yang bernilai guna. Peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0 selanjutnya yaitu hardware. Yang pertama yaitu laboratorium, kedua bengkel, dan yang ketiga sarana dan prasarana. Laboratorium yang digunakan pada era ini sangat canggih untuk mengendalikan fasilitas agar peran siswa dan pendidik dapat melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan sarana yang canggih untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu bengkel. Di era ini, kegiatan pembelajaran praktek lebih difokuskan untuk menjadikan peserta didik lebih memahami intisari dan mengulang pelajaran pada situs lain. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di era ini sangat penting, di mana pengadaannya dituntut untuk lebih baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang relevan dengan perkembangan dunia yang semakin maju. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.